Hikayat si miskin. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang terlantar di negeri antah berantah, dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, mereka tinggal di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, maka si istri pun hamil. 3 bulan lamanya, sang istri ingin sekali makan buah mangga yang ditanam raja. Maka suaminya itu pun terketuk hatinya. Tak kala ia di keindahan menjadi raja, tiada ia mau berkenan. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apa kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di tanam raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencari buah mangga itu dan memberikannya kepadamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Hai miskin, apa yang kamu inginkan? "Jika Tuhan mempunyai belas kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuhan." Orang yang ada di pasar pun menjadi riba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makan dan bahkan pakaian, serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika buah mangga yang ditanam raja. "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghantar Indra Dewa yang saat sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah, hamba-hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang jatuh ke tanah Tuanku." Apa yang kau ingin lakukan dengan buah mangga itu? "Untuk dimakan, Tuanku." Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Kemudian diambilkanlah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang bersujud kepada baginda raja. Setelah itu si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di tanah raja. Untuk istrinya sedang mengidam itu selama si istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marah Karma, yang artinya anak dalam kesulitan. Dengan takdir Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkanlah kepada hambanya. Si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata,
Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar pelana, kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan berseru, "Jika engkau bersungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkanlah negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota parit dan istana serta menteri, rakyat dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu." Dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi dan negeri itu dinamakan Puspasari.